Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anak yang berbahagia, kita masuk di pelajaran kelima. Masih berkenaan dengan dakwah. Itu apa? Wajib memulai dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, karena ini pokok dari segala urusan. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa dakwah itu harus dimulai dengan tauhid atau dengan mengajak orang bersyahadat, ya. Yang pertama yaitu surat Al-Mudaththir, ya, di mana Allah Ta'ala mengingatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan dan agungkan Rabbmu. Ya, maka memberi peringatan di sini apa? Memperingatkan manusia dari kesyirikan. Mengagungkan Allah itu dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian dalil yang kedua, kita bisa lihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selama 13 tahun di Mekah itu menyerukan tauhid. Bayangkan, 13 tahun. Sejak awal diangkat Rasul sampai tahun ke-13 kenabian, kerasulan, beliau mendakwahkan tauhid. Ya, ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Belum ada kewajiban puasa, zakat dan sebagainya. Kewajiban sholat 5 waktu itu pun diturunkan pada tahun ke-11 kenabian. Jadi dibangun dulu tauhidnya. Ya, betul-betul dikokohkan agar manusia hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata, meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-ikhwah, kenapa memulai dakwah dari tauhid? Semua rasul itu memulai dakwahnya dari tauhid. Semua rasul. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan di surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyatakan apa? Menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, ya. Kemudian juga kita lihat di sini di surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya. Nah, kemudian di Al-A'raf detailnya Allah ceritakan, ya, bagaimana para rasul masing-masing memulai dari tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Ini diucapkan oleh Nuh, oleh Hud, oleh Saleh, oleh Syuaib dan yang lainnya. Semua rasul mesti memulai dakwahnya dari tauhid. Meskipun masalah yang dihadapi oleh para rasul itu berbeda-beda, tapi perbaikan itu dimulai dari tauhid. Juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lihat di sini, beliau mengutus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah. Maka beliau pesankan, falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila yuwahhidullah. Hendaknya yang pertama kamu serukan, kamu dakwahkan kepada mereka penduduk Yaman yang mayoritasnya adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kali harus kamu dakwahkan kepada mereka, ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain
Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah mengirim surat ke Heraklius, ya, penguasa Romawi pada saat itu, ya. Maka beliau dalam isi suratnya apa? Min Muhammad Abdullah wa rasulihi, dari Muhammad hamba dan utusan Allah, ila Heraklius azimar Rum, kepada Heraklius raja Romawi. Salamun ala man ittaba al-huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bi ayatil Islam, aku mengajakmu, ya, dengan seruan Islam. Maka aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Nah, masuk Islam itu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Yu'tikallahu ajraka marratan, kamu akan diberi pahala 2 kali oleh Allah Ta'ala. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisin, kalau kamu berpaling, ya kamu akan menanggung dosa para pengikutmu. Nah, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya memulai dakwah dari tauhid. Nah, mengapa memulai dakwah dari tauhid? Karena tauhid itu pertama kewajiban yang paling besar. Kewajiban yang paling besar. Ya. Kemudian yang kedua, tauhid merupakan kewajiban pertama. Jadi silakan ya, orang kalau mau masuk Islam mesti diawali dengan syahadat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kemudian kunci masuk Islam tauhid ini. Kemudian dasar semua amalan. Ini alasan kenapa kita memulai dari tauhid. Sebab tanpa tauhid dia bukan seorang muslim, sehingga apapun amal kebaikan yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Ketika dia tidak memiliki tauhid, semua amalan tertolak. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, lawan dari tauhid, maka gugur semua amalan-amalan kamu. Ya. Kalian coba perhatikan ya di surat Al-Baqarah. Kalau kamu baca Al-Quran, perintah pertama ada di Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, yaitu Allah Ta'ala. Itu perintah pertama. Larangan pertama adalah juga lawan dari tauhid, yaitu syirik. Fala taj'alul lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu membuat tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kamu dalam keadaan mengerti. Ya, maka ini adalah kewajiban yang paling besar. Orang yang mati di atas tauhid, dia pasti masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan tidak memiliki tauhid, dia masuk neraka. Sehingga inilah kenapa kita harus memulai dakwah itu dari tauhid. Ini sangat penting sekali. Maka keliru kalau ada orang ya mengajak pertama kali adalah diajak sholat, diajak puasa, nggak ada faedahnya. Dia sholat kemudian setelah itu berbuat syirik, batal amalannya. Ya kan? Atau dia dari orang kafir, diajak puasa, diajak berinfak, nggak ada faedahnya karena dasar semua amalan adalah tauhid. Kunci semua amalan adalah Islam. Ya kan? Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rasul Amri al-Islam, pokok dari semua urusan adalah Islam. Sedangkan untuk masuk Islam, orang harus bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi semua amalan, ya kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita berbakti kepada orang tua, kita silaturahmi, kita amar ma'ruf munkar, itu akan bernilai ketika kita memiliki tauhid. Ketika itu semua didasari dengan tauhid. Nah, ya di samping tadi kita apa? Mencontoh dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memulai dengan tauhid ya 13 tahun di Makkah. Juga Rasul mengutus Mu'ad untuk memulai dakwahnya dari tauhid. Ini perkara yang paling besar, paling penting. Baik. Demikian anak-anakku yang berbahagia, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.